beliau bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia suatu zaman, al-qabidu 'ala dini, orang yang berpegang teguh, memegang teguh agamanya, kal qabid 'alal jamri, seperti orang yang menggenggam bara api. Jadi ini yang mungkin ya bisa dirasakan. Menggenggam Islam itu ya agak berat, kalau dirasa-rasa berat. Bahkan di sini dikatakan seperti menggenggam bara yang panas tentunya. Ketika menjelaskan hadis ini di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, ya, penulis kitab ini mengatakan, la yumkinul qabdu 'alal jamrah illa bisabrin syadidin. Tidak memungkinkan untuk menggenggam bara api kecuali dengan kesabaran yang sangat besar. Wa tahammuli ghalabatil masyaqqah, dan menanggung kesusahan yang sangat. Ghalabatul masyaqqah, masyaqqah yang sangat berat. Kadzalika fi dzalikaz zaman, demikianlah di zaman tersebut. Ini kita tidak tahu apakah sudah zamannya atau tidak, ya. La yatasawwaru hifdzu dinihi wa nuru imanihi illa bisabrin azim. Menjaga agamanya dan cahaya imannya itu tidaklah tergambar kecuali dengan kesabaran yang sangat besar. Nah, dari sini sebagian orang mungkin menganggap berarti beragama itu bencana, ya. Sebagaimana kata orang-orang kafir Quraisy, Allah itu seperti ingin menyiksa Nabi Muhammad, menyengsarakan. Lalu turun ayat itu, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tidaklah aku turunkan kepada engkau Al-Quran ini untuk membuat engkau menderita. Jadi ada seolah-olah ketika kita bicara hadis ini, orang kalau mau taat itu mestinya berat. Berat itu ya, seperti bencana. Tapi sebetulnya tidak begitu. Tidak begitu. Bahkan kalau kita mau lihat sebagai dengan pandangan yang lebih mendasar, sebetulnya justru beragama inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Tanpa agama, tanpa ketaatan, tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun kenikmatan jasadiyah itu akan membuat dia ada ruang kosong yang membuat dia menderita. Kemarin saya mendapatkan kiriman dari seorang teman, ya. Ada video orang super kaya di Indonesia, super kaya, dikelilingi wanita-wanita cantik. Dia di Bali, ya, kemudian merasa ada yang hilang dari hidupnya, ada yang kurang, merasa tidak bahagia dia. Mobil mewah banyak, harta banyak, ya, wanita banyak, popularitas populer dia. Tapi ada yang kurang, dia malah ingin mendapatkan kebahagiaan. Apakah saya harus jadi Buddha atau apa begitu? Jadi kenikmatan itu tidak membahagiakan, kenikmatan materi itu. Lalu bagaimana? Ya sebetulnya Allah tawarkan bahagia di dunia dan akhirat itu ya dengan keimanan ini. Walaupun nampaknya mungkin ada kesulitan. Sebagaimana kata sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala an, kata beliau, innal haqqa thaqilun, sesungguhnya kebenaran itu memang berat, wa huwa ma'a thiqalihi mari'un, tetapi dengan beratnya itu ada rasa manis. Jadi walaupun berat mungkin tapi nyaman. Wa innal batila khafifun, dan sesungguhnya kebatilan itu ringan, mudah. Kadang orang diajak ini kalau menyelesaikan perkara pakai sistem khilafah misalnya, ya, pakai hukum-hukum Islam itu kan mustahil, berat, ya. Susah, nanti berpeluang polemik terus. Jadi kita pakai piagam PBB saja misalnya. Apakah betul itu? Kita lihat aja PBB itu mulai sejak kemunculannya itu, apakah bisa mendamaikan? Enggak. Bahkan Amerika sendiri itu berada di balik banyak peperangan, ya, mulai perang Vietnam dulu, ya, perang Vietnam yang korbannya ratusan ribu itu, ya, di baliknya itu siapa? Amerika dengan Rusia, negara ibaratnya sesepuhnya PBB itu, sama-sama punya hak veto.
rebutan kepentingan. Terus ada perang Irak-Iran. Siapa di baliknya? Ada perang setelah Irak-Iran itu perang Irak dengan Amerika. Ya, berapa puluh tahun itu. Terus di Afghanistan yang ratusan ribu kaum muslimin ya, bayi-bayi itu kata penelitian termasuk yang di Eropa itu tiap tahun itu ada ratusan ribu bayi-bayi yang mati akibat peperangan. Jadi sebetulnya merasa berat memakai Islam, tetapi kalau tidak memakai Islam justru tambah berat. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman tadi, kebenaran itu memang terasa berat tapi ada manisnya. Sementara kebatilan itu memang ringan, tetapi wahwa ma'a khiffatihi wabiun. Tetapi bersama ringan dan mudahnya itu banyak bencananya. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini pengantar begitu. Nah, bagaimana agar nikmat itu sebetulnya? Kenapa kebenaran yang mungkin berat seperti menggenggam bara api itu bisa menjadi justru sumber kenikmatan? Itu pertama karena pemahaman.